mau dimudahkan rezekinya, mau dipanjangkan umurnya, lakukanlah silaturahmi, falyasil rahim, maka sambunglah hubungan silaturahmi. Menyambung hubungan silaturahmi tidak ada sulitnya, ayahanda dan ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayahanda dan ibunda yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat subuh jamaah sekaligus mendengarkan tausiah. Semoga kita diberi oleh Allah kekuatan dan keistiqomahan untuk selalu menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Selawat barangkali salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah. Semoga di hari kelak kemudian kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ketua beserta pengurus masjid yang sama kita hormati, hadirin ulama, para ustaz yang hadir, ayahanda dan ibunda tidak kami sebutkan satu persatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, adapun judul tausiah kita yakni umur yang berkah. Menit berganti menit. Pertama detik ya Pak Ibu, detik berganti detik menjadi menit. Menit berganti menit menjadi jam. Jam berganti menjadi hari. Hari berganti menjadi minggu. Minggu berganti menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun.
Itulah perjalanan waktu. Waktu sangat singkat sekali. Kalau ditanya kepada kita, apakah tahun depan kita masih diberi oleh Allah kehidupan? Tidak usah tahun depan, bulan depan. Jangankan bulan depan, esok hari tidak ada yang dapat menjamin ia masih hidup. Karena itu adalah rahasianya Allah. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Karena dunia ini sifatnya sementara, akhirat selamanya. Ayahanda dan ibunda yang dirahmati Allah, banyak sekali orang yang menyesal karena tidak memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, umur umatku sebagaimana nabinya, bainas sittin ila sab'in, di antara 60-70 tahun. Kalau Nabi Adam alaihissalam umurnya sampai 1000 tahun, maka anak cucu keturunannya pun seperti itu. Sampai kepada Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Umatnya juga seperti itu, panjang-panjang umurnya. Ketika sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, umurnya ada yang mengatakan 250, ada yang 175. Umatnya pun seperti itu. Sampai kepada kita, Nabi kita Muhammad SAW, umurnya 63 tahun. Kalaupun ada yang lebih, cuma satu-satu, tak banyak. Artinya kita harus menggunakan waktu, umur yang diberikan oleh Allah menjadi umur yang berkah. Muhammad bin Ibrahim An-Na'im dalam kitabnya Kaifa Tudhilu Umraka memberikan 3 yang harus kita lakukan supaya umur kita menjadi berkah dan bermanfaat. Yang pertama kata beliau, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, banyak-banyaklah bersilaturahmi. Bersilaturahmi, kata Rasulullah, mau dimudahkan rezekinya, mau dipanjangkan umurnya, lakukanlah silaturahmi. Falyasil rahim, maka sambunglah hubungan silaturahmi. Menyambung hubungan silaturahmi tidak ada sulitnya. Kalau kita datang ke rumah orang, begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, cerita sedikit, tahu-tahu keluar teh manis, masya Allah.
Begitu nikmatnya bersilaturahmi. Sedikit yang dibahas, tahu kuenya keluar. Luar biasa. Dan pernah kita dengar orang diusir dengan air panas, tapi disuguhkan air panas. Begitu pentingnya silaturahmi, menjumpai saudara kita, dun sanak kita, sanak famili kita, kaum kerabat kita. Makanya zaman Rasulullah, kalau sudah tamunya datang, dilayani betul-betul. Karena pentingnya tamu tersebut akan mendatangkan rezeki, akan memanjangkan. Kalau kita baru datang di sana, baru datang tamu tadi sudah ditanya kapan kau pulang. Yang ditanya pulang langsung. Oh, iya kan? Belum lagi disebutkan apa-apa, pertanyaan pertama, kapan mau pulang? Masya Allah. Zaman Nabi dan para sahabat tidak disuguhkan makanan, dilayani betul, sampai-sampai orang rumahnya tak makan demi untuk melayani tamunya. Begitu hebat ayah anda dan bunda zaman Nabi, sahabat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Rasulullah, termasuk salah satu kewajiban kita muslim, kalau diundang orang wajib hadir. Ada tetangga undang kita untuk kenduri, wajib hadir. Kalau tidak ada halal yang penting. Tapi kebanyakan kita kalau sudah silaturahmi menceritakan aib orang lain. Itu tetangga kita dari A sampai Z dibahas. Ya Bu, jumpa tetangga, jumpa kerabat, jumpa sahabat, yang dibahas menceritakan aib orang lain. Jangan. Oh iya, si Abu itu ya, begini begitu. Hendak pergi ke pasar tak jadi. Kenapa? Habis membahas orang lain. Sampai Rasul mengatakan, kalau ada sahabat, tetangga, kaum kerabat yang sakit, maka kunjungilah dia, datangilah dia. Karena kalau orang sakit kalau sudah didatangi, setengah penyakit hilang. Sampai dikatakan Rasulullah, kalau kamu mengunjungi orang sakit, maka kesalahanmu akan dihapus Allah sebanyak 70 kali. Maka bersyukur kita kalau punya tetangga sakit-sakitan, tapi jangan doakan sakit-sakitan. Kenapa? Diampuni Allah, dihapus kesalahannya sebanyak 70 kali.
Yang kedua, kata Muhammad bin Ibrahim An-Naim, agar umur kita berkah, agar umur kita berkualitas, melakukan amalan yang pahalanya berlipat ganda. Seperti hadir di masjid, melaksanakan sholat. Kalaulah umatku tahu, kata Rasulullah, betapa pahala yang disediakan kepada orang yang melaksanakan sholat jemaah, mendatangi masjid, merangkak pun akan dilakukan. Sungguh luar biasa. Datang kita ke masjid untuk melaksanakan sholat jemaah, Allah beri pahala luar biasa. Ayahanda dan ibunda, sholat sunat saja qobliyah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Sungguh luar biasa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bisa ya? Bisa Bu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Rasulullah, ringan di lidah tapi berat timbangannya nanti di akhirat. Berzikir sambil masak bisa, sambil mencuci bisa, sambil menyapu halaman bisa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sungguh luar biasa. Begitu banyaknya amalan yang dapat kita lakukan yang berlipat ganda. Termasuk sholat tahajud. Andaikan kata Rasulullah tidak memberatkan umatku, tentu sudah diwajibkan sholat tahajud. Sholat di tengah malam, orang lagi tidur, kita bangun melaksanakan sholat tahajud. Mintalah kepada Allah. Ya Bu, ketika kita menyampaikan hajat kita, sama dengan kalau kita menelpon bupati, kalau ramai, siapa yang diangkat HP-nya? Siapa yang datang nomornya? Tentu orang yang paling dekat dengan dia, orang yang berpengaruh. Tapi kalau seorang kita yang menelpon, pasti yang diangkat. Ibarat seperti itu ayahanda dan ibunda yang dirahmati Allah. Kalau kita mengadukan persoalan masalah kita kepada Allah, habis sholat setiap waktu 5 kali, orang juga banyak minta. Siapa yang akan diterima Allah? Tentu orang-orang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Tapi begitu kita tengah malam, kita minta kepada Allah, sampaikan, ya Allah, banyak sebenarnya masalah. Untuk kita minta sama Allah diselesaikan oleh Allah. Banyak hal lagi, amalan-amalan yang mudah kita kerjakan, yang berlipat ganda pahalanya. Ini dikatakan Muhammad bin Ibrahim An-Naim. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Melakukan
namanya amal jariah. Udah meninggal siapa, tapi tetap terkenang terus jasanya. Buya Hamka sampai hari ini masih selalu disebut-sebut namanya. Begitu mulianya. Iza mata Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu sudah tiada, sudah meninggal dunia, maka putuslah hubungannya dengan dunia ini kecuali 3 perkara. Yang pertama kata Rasulullah, shadaqatun jariyah. Semasa hidupnya pernahkah ia bersedekah, berikan manfaat dari harta yang diberikan, yang diinfakkan, yang disedekahkan. Ketika Rasulullah, zaman Rasulullah, Islam keadaan paceklik, sulit mendapatkan air. Satu-satunya sumur yang mata airnya tetap keluar adalah sumur orang Yahudi. Ayah anda dan ibunda kalau pergi disempatkan nanti ibadah haji umrah di Madinah, di situ ada inilah sumur Roma, wakafnya Utsman bin Affan. Kisahnya bagaimana ayah anda, ibunda yang dirahmati Allah? Ketika itu disampaikan Rasulullah, hai sahabatku, barang siapa yang bisa membebaskan itu sumur, maka surga bagiannya. Disampaikan kepada sahabat. Kemudian langsung Sayyidina Utsman bin Affan pergi menjumpai orang Yahudi. Ditanya, berapakah sumur kau jual, hai Yahudi? Ditanya. Kata orang Yahudi, ya Utsman, aku tak jual ini sumurku, karena ini adalah penghasilan satu-satu. Memang kebiasaan orang Yahudi ini sungguh menyakitkan bagi umat Islam. Kalau orang Yahudi mengambil airnya tak bayar, tiba orang Islam dibayar 1 liter, bulannya 1 dirham sampai 5 dirham seliter. Memang luar biasa. Maka kata Rasulullah, siapa yang dapat membebaskan itu sumur, maka bagiannya surga Allah. Maka didatangi Utsman bin Affan, hai Yahudi, engkau jual ini sumur, berapa engkau jual, akan aku bayar. Kata orang Yahudi, tak saya jual Utsman, karena ini adalah penghasilan saya satu-satunya. Mikir panjang Utsman bin Affan, bagaimana cara biar dapat dibeli ini sumur. Begini saja. Bagaimana kalau satu hari milik engkau, besoknya milik saya? Kan tidak hilang sumur engkau. Engkau masih juga memilikinya, masih engkau pergunakan. Mikir juga orang Yahudi. Ya juga ya. Itu pun jadilah. Berapa dia jual dengan satu hari memiliki sumur tersebut, satu hari dia memiliki, satu hari Utsman bin Affan dia hargakan 12.000 dirham. Kalau diumpamakan piting kita sebanyak 5 miliar. Sungguh mahal ayah anda dan bunda. Siapa yang kini menjual sumur harga 5 miliar?
hari berganti. Hari ini punya orang Yahudi, besok giliran Utsman bin Affan. Ketika sumur itu adalah milik Utsman bin Affan, dia sampaikan kepada kaum muslimin seluruhnya, silakan ambillah ini air. Ambillah secukupnya, sehingga besok hari engkau tak lagi kesusahan air. Masih ada air untuk air minum. Banyak yang digunakan. Ambillah. Jadi besok tak beli air lagi. Ini disampaikan Utsman bin Affan kepada umat Islam ketika itu. Maka berbondong-bondonglah umat Islam mengambil air. Diambil air secukupnya. Besoknya orang Yahudi menjual air. Air harganya 5 dirham 1 liter. Tidak ada yang beli. Diturunkan harganya 4 dirham, tak juga ada yang beli. Sampai 1 dirham umat Islam tiada yang beli. Orang Yahudi lah terkicu Allah, ya, udah terkicu, ternyata tak ada yang beli air. Sampai dia katakan kepada Utsman bin Affan, orang Yahudi ini, hai Utsman, engkau belilah sepenuhnya sumur aku itu. Dengan harga berapa? Ditambahlah 8.000 dirham. Genaplah menjadi 8 dirham, 8 miliar. 5 miliar tadi ditambah 3 miliar lagi. Sekitar itu jumlahnya genap dari 8 miliar. Itu sungguh. Karena merasa senangnya orang Yahudi, ada pula pohon kurmanya 100 pohon, maka diserahkan dekat sumur tersebut kepada Utsman bin Affan untuk diairi dengan sumur tersebut. Sekarang masih ada air yang dikelola oleh kerajaan Arab Saudi. Ini adalah wakaf Utsman bin Affan. Setiap tahun itu sudah dibangun penginapan di sana. Kurmanya menghasilkan ratusan juta didapatkan setahun. Begitu biasanya. Ini adalah wakaf Utsman bin Affan, dipergunakan untuk fakir miskin, digunakan untuk membangun masjid ibadah, rumah ibadah, untuk sekolah dan banyak hal lain sebagainya. Orangnya sudah meninggal dunia 1400 tahun yang lalu, tapi masih mengalir pahalanya sampai sekarang ini. Beginilah sedekah jariyah yang mengalir terus. Ayahanda dan ibunda, kita bangun masjid ini, kalaupun sudah tiada, masih terus mengalir. Betul? Termasuk amal jariyah. Membangun sekolah itu juga, membangun gedung dakwah. Ini pun luar biasa. Selama dipergunakan orang, tetaplah mengalir terus. Demikian juga meringankan jalan, membebaskan jalan. Selagi dipakai orang, terus mengalir. Banyak lagi hal-hal lain yang gunanya untuk umat, untuk kemaslahatan umat, kita lakukan demikian, maka mengalirlah pahalanya walaupun sudah kita meninggal dunia.
ayahanda dan ibunda yang dirahmati Allah. Inilah ketiga hal yang disampaikan oleh Muhammad bin Ibrahim An-Nawawi. Hal-hal membuat umur kita jadi berkah, umur kita menjadi bermanfaat. Semoga kita dapat mengamalkannya. Ayahanda dan ibunda, sampai demikian dulu dan dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.